Sangat senang bisa bertemu dengan kalian sekali lagi, saudara-saudara. Sudah kurang lebih 2 bulan saya tidak membagikan firman. 2 bulan terakhir saya banyak mengerjakan hal yang lain dari urusan orang tua saya. Papa sudah meninggal 2 bulan lalu, dan kemudian juga saya sempat dirawat di rumah sakit 2 bulan yang lalu. Selama saya di rumah sakit, saya ingin berterima kasih kepada saudara-saudara sekalian untuk dukungannya, untuk doanya, untuk setiap ekspresi kasih saudara bagi saya dan juga keluarga saya. Truly such a blessing for me untuk berada di The Cos family. Tanpa dukungan dan doa kalian, saya rasa keadaan akan lebih sulit untuk saya lewati. So I really want to thank you from the bottom of my heart. I love you guys so much. Sewaktu saya di rumah sakit, sewaktu saya di isolasi mandiri, saya menonton sebuah dokumenter yang saya nonton berkali-kali, yaitu dokumenterinya adalah tentang Frozen kedua, saudara-saudara. Wah, mungkin saudara bertanya-tanya gitu, yang kenapa saya nontonnya itu, nggak tahu kenapa saya suka banget nonton bagaimana mereka membuat film Frozen kedua ini. Dan hari ini, saya ingin membagikan sebuah firman, apa yang saya alami selama perjalanan ini, tapi saya beri judul Into the Unknown. Seperti film Frozen 2, Into the Unknown. Ketika saya berbaring di rumah sakit, ketika papa di ICU, ketika mama juga positif dan anak saya jadi dia positif, banyak kebingungan yang saya pikirkan, saudara-saudara. Banyak ketakutan, kekhawatiran, saya masih manusia. Banyak pertanyaan di dalam kepala saya. What if? What if? What if? Segala what if muncul, saudara-saudara. Baik dari kesehatan, baik dari keluarga, bahkan sampai tentang urusan papa. Begitu banyak pertanyaan. Seperti yang di film Frozen, saudara-saudara, Into the Unknown. Karena mau bagaimanapun saya memikirkan dan saya mempersiapkan. Saya tidak pernah membayangkan ketika harinya tiba, saya harus masuk ke dalam sebuah situasi yang tidak pernah saya hadapi sebelumnya. Dan saya percaya ini pun pernah saudara alami. Bahkan mungkin ini yang saudara alami saat ini. Saudara bingung, saudara takut, saudara khawatir, saudara bertanya-tanya. Karena ada perubahan musim, ada perubahan situasi. Ada hal-hal yang saudara tidak pernah bayangkan sebelumnya dan sekarang saudara dihadapkan dengan situasi tersebut. Mungkin mengenai anak-anak saudara. Bagaimana mereka harus bertahan kembali dengan sekolah online, kesulitan mereka di dalam belajar. Mungkin mengenai kesehatan saudara, ada situasi di mana saudara tidak pernah membayangkan bahwa saudara akan berada di dalam situasi ini. Mungkin ini mengenai pekerjaan saudara, mungkin ini mengenai persiapan pernikahan. Saudara mungkin merasa khawatir, merasa takut karena saudara tidak tahu bagaimana rasanya nanti jika menikah, apakah masih akan baik-baik saja atau tidak. Mungkin saudara sedang menantikan seorang anak. Dan Anda ragu, apakah saudara siap memiliki seorang anak atau tidak. Into the unknown. Banyak hal yang bisa kita bayangkan, banyak hal yang bisa membuat kita khawatir, banyak hal yang bisa membuat kita takut. Dan cerita ini sangat lekat, saudara-saudara. Saya akan ambil dari perjalanan bangsa Israel untuk masuk ke dalam tanah perjanjian. Betul mereka sudah berjalan selama 40 tahun, betul mereka tahu bahwa suatu hari mereka akan masuk ke dalam tanah perjanjian. Tapi seperti yang saya katakan sebelumnya, sebagaimanapun sebaik-baiknya saudara mempersiapkan diri saudara. Tapi ketika hari itu tiba, saudara-saudara, ada sebuah keraguan, ada sebuah ketakutan. Bangsa Israel bukan saja mereka harus masuk ke dalam tanah perjanjian, bukan saja mereka akan menghadapi hal-hal yang mereka tidak pernah bayangkan sebelumnya, mau bagaimanapun selama 40 tahun mereka di padang gurun, walaupun kita merasa itu tidak nyaman, tapi mereka sudah sedikit terbiasa, saudara-saudara. Ada hal-hal yang saudara sudah terbiasa di dalam kehidupan saudara, dan saat ini saudara seakan-akan harus mengalami pergantian atau perubahan. Dan tidak setiap dari kita, tidak semua dari kita siap untuk menghadapi perubahan tersebut. Baik itu yang sudah kita siapkan dari jauh-jauh hari, ataupun yang saudara terpaksa harus alami perubahan tersebut. Bangsa Israel akan masuk ke dalam tanah perjanjian, dan bahkan perubahan yang mereka alami bukan saja perjalanan mereka, tapi pemimpin mereka, saudara-saudara. Musa yang selama ini menemani mereka, memimpin mereka, tidak lagi bisa memimpin bangsa Israel masuk ke dalam tanah perjanjian.
Wah, saya rasa perubahan seperti ini pasti mengejutkan banyak dari kita. Bukan hanya situasinya, tapi bahkan metode kepemimpinan akan berubah, saudara-saudara. Tapi Tuhan berbicara kepada Musa untuk mendoakan dan memberkati bangsa Israel sebelum mereka masuk ke dalam tanah perjanjian. Dan ini yang saya baca ketika waktu saya berada di dalam rumah sakit. Begitu banyak pertanyaan yang saya alami, begitu banyak pertanyaan yang ada di kepala saya. Bagaimana kehidupan setelah kami melewati COVID ini? Kami tahu keadaan Papa akan semakin menurun. Kami tahu keadaan Papa berada dalam keadaan kritis. Jadi begitu banyak pertanyaan bagaimana akan kami lalui. Tapi doa untuk bangsa Israel yang dibacakan oleh Musa menjadi kekuatan ketika saya dihadapkan ke pertanyaan ini. Ada beberapa ayat yang ingin saya bacakan di kitab Ulangan, yaitu di pasal 32. Dikatakan di ayat 15. Lalu menjadi gemuklah Yeshurun dan menendang ke belakang. Bertambah gemuk engkau, gendut dan tambun. Dan ia meninggalkan Allah yang telah menjadikan dia, ia memandang rendah gunung batu keselamatannya. Ada sebuah kata yang diangkat, walaupun ini di dalam konteksnya berbicara tidak terlalu baik bahwa Yeshurun menjadi gemuk dan lalu dia melupakan Allah. Tapi ada sebuah kata yang saya belum pernah dengar sebelumnya, yaitu Yeshurun, saudara-saudara. Lalu diulang lagi di doa yang sama, di pasal 33 dari kitab Ulangan ayat kelima dikatakan demikian. Ia menjadi raja di Yeshurun. Ketika kepala-kepala bangsa datang berkumpul, yakni segala suku Israel bersama-sama. Dikatakan bahwa ia akan menjadi raja di Yeshurun. Sekali lagi kata Yeshurun ini muncul. Lalu sekali lagi di pasal 33 namun di ayat 26 dikatakan demikian. Tidak ada yang seperti Allah, hai Yeshurun. Ia berkendaraan melintasi langit sebagai penolongmu dan dalam kejayaannya melintasi awan-awan. Kata Yeshurun ini pertama kali saya dengar ketika saya baca Alkitab di rumah sakit, saudara-saudara. Dan somehow kata ini nyangkut di hati saya. Saya bertanya-tanya, siapakah Yeshurun ini? Dan maksudnya kenapa Tuhan menggunakan kata Yeshurun? Tuhan mendoakan melalui Musa kepada bangsa Israel dan kata-kata ini keluar Yeshurun. Ketika saya pelajari, Yeshurun hanya muncul 4 kali saudara-saudara di dalam Alkitab. Kita sudah baca 3 ayat sebelumnya di kitab Ulangan, tapi ada 1 ayat lagi yang muncul di kitab Yesaya. Dikatakan demikian di Yesaya pasal 44. Beginilah firman Tuhan yang menjadikan engkau, yang membentuk engkau sejak dari kandungan dan yang menolong engkau. Janganlah takut, hai hambaku Yakub, dan hai Yeshurun, yang telah kupilih. Wow. Di dalam doa Musa kepada bangsa Israel, ketika Musa menyebutkan kata Yeshurun, ada 4 kejadian yang ditunjukkan. Yaitu yang pertama, Yeshurun akan menjadi gendut, menjadi tambun. Bahwa ini berbicara tentang kemakmuran, saudara-saudara. Bahwa Tuhan akan menjadikan Yeshurun makmur. Lalu dikatakan bahwa Tuhan akan menjadi raja bagi Yeshurun. Bahwa Tuhan akan menjadi pemimpin dari Yeshurun. Lalu yang ketiga dikatakan bahwa tidak ada yang seperti Allah, hai Yeshurun. Bahwa Yeshurun mungkin akan ada masa-masanya bimbang. Apakah mereka sedang menyembah kepada Allah yang mereka tahu? Atau mereka sedang mempertanyakan tentang keilahian dari Allah. Dikatakan bahwa tidak ada yang seperti Allah, hai Yeshurun. Lalu dikatakan yang terakhir bahwa Yeshurun telah dipilih oleh Allah. Semakin saya bertanya kepada Tuhan, akhirnya saya pelajari. Bahwa arti kata dari Yeshurun, atau di dalam bahasa Inggrisnya Jeshurun, ini adalah sebuah nama poetik atau sebuah nama puisi yang diberikan kepada bangsa Israel oleh Tuhan, yang artinya saudara-saudara, the dear upright people atau orang benar, atau di dalam bahasa sehari-harinya seringkali kita dengar sebagai the beloveds. Bahwa Yeshurun adalah panggilan sayang Tuhan kepada Israel. Bahwa Israel mempunyai nama awalnya adalah Yakub, saudara-saudara, yang artinya adalah seorang penipu, pembohong. Lalu Tuhan ganti menjadi Israel atau bangsa pilihan Allah. Tapi ketika bangsa Israel hendak masuk ke dalam tanah perjanjian, ke sebuah tempat yang mereka belum pernah tahu sebelumnya, into the unknown, sebuah situasi yang belum pernah mereka hadapi sebelumnya, Tuhan memanggil mereka sebagai Yeshurun, my beloveds, kesayanganku. Tahukah saudara, sebelum kita melakukan begitu banyak kejadian, sebelum kita menghadapi begitu banyak situasi, sebelum kita mencoba menjalani
langkah-langkah kita, dengan segala keputusan yang akan kita ambil. Tuhan ingin kita memulai dengan pengertian dan dengan sebuah ingatan bahwa you and I are His beloveds. Bahwa engkau dan saya adalah anak kesayangan Tuhan, saudara-saudara. Inilah yang diberikan kepada bangsa Israel. Saya teringat di Perjanjian Baru. Di Perjanjian Baru ada satu pribadi yang sebelum dia masuk ke dalam hari-hari, sebelum masuk ke dalam musim yang dia belum pernah lakukan sebelumnya, Tuhan katakan, "This is my beloved." Saudara pasti tahu siapa pribadi tersebut. Betul, saudara. Namanya Yesus. Sebelum Yesus memulai pelayanannya, sebelum Yesus memulai panggilannya 3,5 tahun ke depan, ketika dia dibaptis lalu terbukalah langit, dan kemudian ada suara yang berkata, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan." Karena Tuhan ingin saudara dan saya ingat dan tahu bahwa apapun situasi yang kita akan hadapi, apapun hari-hari yang akan kita lalui, apapun masa depan yang akan kita jalankan, saudara-saudara, saudara dan saya adalah kesayangan dari Bapa kita di surga. Wow, Yeshurun, beloveds. Kenapa ini begitu penting? Karena saudara-saudara, jika saudara sudah memiliki seorang anak, atau jika saudara memiliki seorang pasangan, atau jika saudara begitu mengasihi orang tua saudara, saudara tahu bahwa saudara siap dan mau melakukan apapun juga untuk orang yang saudara kasihi. Bahwa saudara bahkan siap, dikatakan di kitab Yohanes, bahwa tidak ada kasih yang lebih besar daripada seorang yang memberikan nyawanya bagi saudara-saudaranya. Tidak ada kasih yang lebih besar. Dan ketika Tuhan berkata bahwa you are my beloved, bahwa engkau adalah kesayanganku, Tuhan seakan-akan memberikan janji bahwa masa depanmu, keberlangsungan hidupmu, itu adalah bagianku. Karena aku begitu mengasihimu. Saya begitu tenang, saudara-saudara. Pertanyaan-pertanyaan, the what if, perubahan-perubahan yang mungkin dan pasti terjadi, hilang begitu saja karena begitu saya tahu bahwa saya begitu dikasihi oleh Tuhan. Saya tahu bahwa dialah yang menjamin keberlangsungan hidup saya, bahwa dialah yang akan memastikan hari demi hari saya akan berjalan dengan baik. Hari ini saya ingin katakan kepada saudara, perubahan apakah yang saudara akan hadapi? Perubahan apakah yang saudara sedang alami? Pertanyaan apakah yang sedang saudara bimbang dan ragukan? Hari ini saya mau katakan bahwa saudara adalah kekasih dari Tuhan. Bahwa saudara adalah kesayangan dari Bapa di surga. Dan Dia begitu mengasihi saudara. Ketika mereka masuk ke dalam tanah perjanjian, hal pertama yang Tuhan minta dari Yosua untuk dikatakan kepada bangsa Israel, dikatakan di Yosua pasal 3 ayat 5. Dikatakan demikian, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, set apart yourself. Sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Kuduskanlah dirimu. Saudara mesti mengerti, ketika kita dipanggil sebagai anak-anak kesayangan dari Bapa, maka Bapa di surga mempunyai cara yang berbeda, metode yang berbeda, dan waktu yang berbeda di dalam melakukan perkara-perkaranya, saudara-saudara. Kuduskanlah dirimu artinya adalah kita harus memisahkan diri kita. Dan saudara perlu tahu, lawan kata dari kuduskanlah atau holiness itu bukan dosa, saudara-saudara. Lawan kata dari kekudusan adalah commonness atau menjadi sama seperti yang lain. Maka itu di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan set apart, pisahkanlah dirimu. Bahwa ketika kita berjalan di dalam jalannya Tuhan, ada cara yang pasti berbeda dengan cara dunia ini. Ketika kita sedang berjalan di dalam rencananya Tuhan, pasti ada waktu yang berbeda yang tidak sama dengan dunia ini. Dunia mungkin berkata engkau sudah berusia 80 tahun. Mana mungkin saudara bisa berhasil di usiamu yang sudah lanjut. Tapi kita tahu ada Musa yang menjadi bukti bahwa usianya bukanlah sebuah halangan akan panggilan Tuhan dalam hidupnya.
Saudara mungkin sudah merasakan bahwa saudara sudah tidak bisa mempunyai anak sedemikian lama. Bagaimana mungkin saudara bisa mempunyai anak? Tapi kita tahu ada cerita Abraham. Kita tahu ada cerita Samuel, Hannah. Kita tahu cerita Zakaria dan Elizabeth bersama dengan anaknya Yohanes. Bahwa Tuhan mempunyai rencana dan waktu dan cara yang berbeda, saudara-saudara. Bahwa kuduskanlah dirimu. Kita pisahkan mengikuti caranya Tuhan dan tidak lagi mengikuti cara dunia. Itu yang dikatakan di Roma 12 ayat 2. Perbaharuilah pikiranmu. Jangan kau menjadi sama serupa seperti dunia ini, bahwa Tuhan mempunyai cara yang berbeda, saudara-saudara. Di dalam menghadapi hal-hal yang baru, into the unknown, kita malah semakin melekatkan diri kita dan bersandar kepada pengetahuan bahwa kita adalah anak yang dikasihi, saudara-saudara. Itu cara kita. Dunia mungkin berkata engkau harus bekerja lebih keras, engkau harus bangun lebih pagi, engkau harus bekerja lebih rajin. Dan itu tidak salah, itu yang dilakukan oleh Adam. Adam ketika dia lahir dari debu tanah, maka itu dia senang kotor, saudara-saudara. Dia senang ketika dia berkeringat. Tapi tahukah saudara ketika kita baca kitab Kejadian, ketika kita bersusah payah mengupayakan tanah, itu sebenarnya adalah kutukan yang Tuhan berikan bagi Adam, saudara-saudara. Bahwa kehidupan yang Tuhan berikan itu tidak penuh dengan susah payah. Saya bukan berbicara kerja keras, tapi saya berbicara susah payah, saudara-saudara. Bahwa saudara harus berjuang untuk kehidupan saudara, harus mati-matian, saudara-saudara. Tapi cara Tuhan adalah set apart, lekatkan dirimu kepada kita, kepada Bapa. Maka itu Tuhan katakan rest, beristirahatlah di dalam Tuhan. Tahukah apa yang Tuhan minta kepada bangsa Israel ketika dia berkata set apart? Dikatakan di ayat kedua, di Yosua 5. Pada waktu itu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, buatlah pisau dari batu dan sunatlah lagi orang Israel itu untuk kedua kalinya. Bangsa Israel akan menghadapi musuh-musuh di dalam tanah perjanjian. Musuh pertama yang akan mereka hadapi adalah kota Yeriko. Benteng pertahanan yang begitu kokoh yang mereka belum pernah lihat sebelumnya. Raksasa yang besar. Dan di mata dunia, di logika saya sebagai manusia, jika kita ingin menghadapi sebuah musuh, seorang musuh yang begitu besar yang tidak pernah kita hadapi sebelumnya, hal pertama yang pasti saya harus siapkan adalah stamina, saudara-saudara. Fitness, kesehatan, kebugaran. Tapi sangat menarik ketika Tuhan berkata, buatlah pisau dari batu dan sunatlah lagi orang Israel itu untuk kedua kalinya. Sebelum mereka menghadapi perang, malah Tuhan meminta mereka untuk menyunatkan diri mereka. Tuhan membuat mereka menjadi seakan-akan seperti lemah, saudara-saudara. Ini di luar logika dari dunia, di luar logika dari manusia. Tapi inilah cara Tuhan untuk mengkhususkan diri kita untuk menunjukkan bahwa kita benar Tuhan. Kita mau ikut cara Engkau. Mungkin caranya tidak seperti dunia. Mungkin caranya terdengar tidak masuk akal bagi orang-orang di sekitar kita. Tapi ketika damai sejahtera itu ada memimpin kita, saudara-saudara. Ketahuilah bahwa hikmat Tuhan sedang memimpin saudara. Hari ini jika saudara sedang mengalami kebingungan, mengalami seperti kesesakan. Karena apa yang saudara sedang rencanakan atau rancangkan dan pikirkan tidak terjadi seperti skenario yang saudara harapkan. Izinkan saya untuk mengingatkan saudara, marilah kita berhenti sejenak. Marilah kita dekatkan diri kepada Bapa. Marilah kita dengarkan firman Kristus karena iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Biarlah dia berbicara kepada saudara dan saya terlebih dahulu sebelum saudara melangkah kembali. Mungkin saudara-saudara, Tuhan akan meminta saudara melangkah ke arah yang berbeda. Mungkin bahkan Tuhan meminta saudara untuk mundur 1-2 langkah sebelum kembali maju saudara-saudara. Bahkan mungkin saudara, dengan saudara berhenti saja, ada waktu selisih waktu yang Tuhan pakai untuk melakukan hal-hal yang ajaib saudara-saudara. Tapi biarlah hari-hari ini jika saudara sedang merasa sesak, sedang merasa penuh dengan pertanyaan, dengan kebingungan, ingatlah, kuduskanlah dirimu, set apart. Jangan saudara melihat ke kiri dan ke kanan, tapi lihatlah ke atas. Biarlah Tuhan berbicara kepada saudara. Tapi saya ingin tunjukkan saudara-saudara, walaupun Tuhan melakukan dengan cara yang berbeda, walaupun Tuhan sudah meminta saudara, meminta bangsa Israel untuk memisahkan diri mereka,
Kita tahu di dalam perjalanan bangsa Israel di tanah perjanjian, Tuhan melakukan begitu banyak kebaikan, saudara-saudara. Saya akan bacakan beberapa contoh. Di kitab Yosua pasal 6, kita tahu kota Yeriko dihancurkan, saudara-saudara. Kota Yeriko yang begitu tinggi, begitu besar, akhirnya rubuh. Dan bagaimana cara mereka melakukannya? Hanya dengan berjalan. Bangsa Israel selama 40 tahun yang mereka tahu dan mereka sangat ahli, saudara-saudara, itu adalah berjalan. Selama 40 tahun mereka mengitari padang gurun. Maka itu ketika mereka menghadapi musuh yang mereka belum pernah lihat sebelumnya di dalam bentuk kota Yeriko, Tuhan hanya minta mereka berjalan, saudara-saudara. Hari ini jangan khawatir. Jangan takut jika saudara merasa saudara tidak mempunyai skill yang dibutuhkan untuk menghadapi permasalahan saudara. Jika saudara tidak mempunyai kepintaran atau kemampuan yang saudara pikir saudara harus miliki di dalam menghadapi keseharian atau hal-hal perubahan ini, saudara. Saya hanya ingin meminta saudara, berjalanlah seperti sebagaimana saudara telah berjalan selama ini. Karena biarlah Tuhan yang memimpin, saudara-saudara. Lalu Tuhan juga meruntuhkan kota Ai di kitab Yosua pasal 8. Kota terbesar kedua di tanah perjanjian. Tahu bagaimana cara Tuhan hancurkan kota Ai? Bagaimana bangsa Israel melihat apa yang dilakukan oleh Tuhan? Tuhan jatuhkan hujan batu, saudara-saudara, ke atas kota Ai. Wow. Ada hal-hal yang ketika kita lakukan sama seperti yang kita lakukan sebelumnya. Pepatah dunia mengatakan ketika kita mengulang hal-hal yang sama dan mengharapkan hal yang berbeda, itu katanya namanya kegilaan, saudara-saudara, insane. Tapi ketika kita berada di dalam Tuhan, dan Tuhan meminta kita melakukan hal yang sama, namun mengharapkan hal yang berbeda, itu namanya mujizat, saudara-saudara. Dan hari ini saya mau katakan dan saya mau ingatkan, bahwa mujizat Tuhan masih ada. Maka itu di Yosua 10 kita akan lihat, bagaimana Yosua meminta matahari dan bulan untuk berhenti, saudara-saudara. Lalu mereka berhasil mengalahkan selama perjalanan mereka di tanah perjanjian. Bangsa Israel berhasil mengalahkan 31 raja, saudara-saudara. Itu jumlah yang besar. Lalu bahkan hal yang mereka tidak pernah pikirkan, yaitu bagaimana cara membagi tanah kepada bangsa Israel. Mereka sebuah bangsa yang besar, ada 12 suku. Bagaimana cara membagi tanah dengan adil, itu Tuhan yang pimpin, saudara-saudara. Tuhan yang ajarkan bagaimana mereka membagi tanah. Bahkan apa yang mereka tidak pikirkan, yaitu kota perlindungan. Yang kita tahu ini adalah tempat perlindungan bagi orang-orang yang tidak sengaja berbuat dosa. Tuhan sudah siapkan dan Tuhan berikan, saudara-saudara. Hari ini saya mau ingatkan dan saya mau katakan, bahwa apa yang tidak pernah engkau lihat dengan mata, apa yang tidak pernah engkau dengar dengan telinga, bahkan apa yang tidak pernah engkau pikirkan di dalam pikiranmu, itu telah disediakan Tuhan, saudara-saudara, bagi mereka yang mengasihi Dia. Saudara mungkin saat ini banyak bertanya akan masa depan saudara. Karena saudara tidak dapat melihat hari depan. Saudara begitu bingung, apakah nanti saya akan berhasil? Apakah nanti mungkin saya bisa melewati ini semua? Lalu kalau sudah melewati ini semua, nanti bagaimana? Apakah ini permasalahan ini akan terjawab? Bagaimana kalau misalnya nanti ini terjadi? The what if, the what if, the what if. Karena namanya juga into the unknown, saudara-saudara. Sebuah hal yang belum pernah kita tahu sebelumnya. Jadi bagaimana mungkin kita bisa mempunyai jawaban sebelumnya, kalau kita belum pernah menghadapi hal-hal tersebut. Tapi hari ini, dari cerita Yosua, dari cerita bangsa Israel, kita bisa melihat bahkan hal-hal seperti pembagian tanah, seperti kota perlindungan, itu pun sudah Tuhan siapkan bagi saudara dan saya. Haleluya, saudara-saudara. Tahu mengapa ini semua Tuhan berikan? Karena Dia memanggil saudara dan saya, Yeshurun. Hai Yeshurun, my beloveds, kesayanganku. Seperti orang tua menyiapkan masa depan anak-anaknya, walaupun anak-anaknya tidak tahu hari depan mereka. Seorang tua telah menyiapkan bukan hanya sekolah mereka, tapi juga tempat tinggal mereka, biaya pernikahan mereka, bahkan sampai warisan, saudara-saudara. Walaupun anak mereka masih belum tahu apa yang akan mereka hadapi. Karena inilah Yeshurun, kesayangan. Tapi bangsa Israel pun seperti saudara dan saya. Kita pun bertanya, tapi kalau misalnya kita gagal, apakah mungkin Tuhan masih ingin memberkati kita?
Saudara sudah dengar begitu banyak firman yang kita bawakan di The Coast bahwa Tuhan mampu melakukan mujizat, Tuhan tidak lagi mengingat dosa-dosa. Tuhan mampu menutupi pelanggaran-pelanggaran saudara. Tapi izinkan saya menunjukkan sekali lagi melalui cerita bangsa Israel di tanah perjanjian. Bahwa bangsa Israel pun sempat jatuh saudara-saudara di dalam tanah perjanjian. Di kitab Yosua pasal 7, ada sebuah cerita seorang pribadi bernama Akan. Bahwa dia menyebabkan kematian bangsa Israel dan kekalahan di dalam perang karena dia mengambil harta, mengambil barang-barang yang dikhususkan untuk Tuhan. Dia menyimpan untuk dia sendiri. Lalu di pasal 9 kita melihat ada orang Gibeon yang mengelabui bangsa Israel yang berkata bahwa mereka adalah bangsa dari jauh. Sehingga akhirnya mereka tidak dibunuh padahal mereka adalah bagian dari tanah perjanjian yang harusnya dimusnahkan oleh bangsa Israel. Dan orang Gibeon ini menyebabkan masalah-masalah mendatang bagi bangsa Israel. Bahkan di Yosua pasal 17, kita akan melihat bagaimana bangsa Israel berkata, ini tanahnya yang Tuhan sudah bagikan, tidak cukup untuk kami. Mereka hanya komplain. Masalah komplain yang di tanah perjanjian mereka lakukan kembali. Selama mereka di padang gurun, mereka lakukan kembali di tanah perjanjian. Mereka komplain, ini nggak cukup buat kita. Tapi mereka hanya berdiam diri. Mereka hanya bermalas-malasan, mereka hanya menunggu Tuhan untuk memberikan jawaban. Tapi ketika saya baca di Yosua pasal 21, saya mendapatkan sebuah kelegaan saudara-saudara. Walaupun bangsa Israel jatuh, walaupun bangsa Israel gagal, walaupun bangsa Israel tidak melakukan sepatutnya yang mereka lakukan, tidak perform to their best performance. Tapi Yosua 21 ayat 43 berkatakan demikian. Jadi seluruh negeri itu diberikan Tuhan kepada orang Israel. Saya berhenti di situ sejenak. Seluruh negeri itu diberikan Tuhan kepada orang Israel. Tidak dikatakan seluruh negeri itu didapatkan oleh bangsa Israel dengan jerih payah mereka, saudara-saudara. Tapi dikatakan seluruh negeri itu diberikan Tuhan. Maka itu kita tahu, firman Tuhan di Yakobus, for every good and perfect gift, it's a gift. Pemberian yang baik dan yang sempurna datangnya dari atas, saudara-saudara. Bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang memberi, bukan mengambil, saudara-saudara. Bukan kita mengupayakan dan mengusahakan untuk mendapatkan. Tapi Tuhan yang memberi. Maka itu saya mau katakan masa depanmu pasti baik. Bahwa kehidupanmu pasti baik. Walaupun perubahan yang saudara alami, walaupun hal-hal yang saudara hadapi saat ini adalah asing bagimu. Bahwa engkau tidak tahu, bahwa saudara tidak tahu bagaimana kesudahan dari cerita ini. Tapi saya mau katakan bahwa seluruh negeri itu diberikan Tuhan kepada orang Israel. Bahwa hanya hal baik yang saudara akan alami. Lalu dilanjutkan, yakni negeri yang dijanjikannya. Dengan bersumpah untuk diberikan kepada nenek moyang mereka. Sebab kehidupan saudara sama seperti bangsa Israel adalah kehidupan perjanjian saudara-saudara. God has a covenant with you. Mereka menduduki negeri itu dan menetap di sana. Dan Tuhan mengaruniakan kepada mereka keamanan ke segala penjuru. Tepat seperti yang dijanjikannya dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Bahwa pemberian Tuhan bukan hanya baik bahwa seluruh negeri itu diberikan, tapi Tuhan juga memberikan keamanan saudara-saudara. Bukan hanya berkat yang Tuhan berikan, tapi kemampuan karunia untuk menikmati dari berkat tersebut. Itu pun Tuhan berikan. Tidak ada gunanya kalau bangsa Israel hanya mendapatkan negeri itu, tapi mereka hidupnya penuh dengan perang. Hidupnya selalu tidak penuh dengan damai sejahtera. Bukan pemberian Tuhan, itu namanya Tuhan memberi dan Tuhan memberikan karunia untuk menikmati berkat Tuhan. Lalu dikatakan selanjutnya, tidak ada seorang pun dari semua musuhnya yang tahan berdiri menghadapi mereka. Di ayat 45, semua musuhnya diserahkan Tuhan kepada mereka dari segala yang baik. Saya mau saudara-saudara untuk lihat dan perhatikan ayat ini. Hafalkan ayat ini. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Saya mau ulang sekali lagi. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Wah, boleh kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita di rumah dan di tempat ini saudara-saudara. Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak mungkin ingkar janji.
Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak mungkin lupa dan lalai akan janji-janjinya. Jika Dia sudah berjanji, maka tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi, saudara-saudara. Bahwa setiap perkataannya yang keluar dari mulutnya tidak akan jatuh ke tanah dengan sia-sia. Bahwa setiap firman yang keluar dari mulutnya akan digenapi seperti bagaimana Dia berfirman, saudara-saudara. Jadi jika saudara sedang bertanya-tanya, bagaimana kehidupan saudara di dalam perubahan-perubahan ini, di dalam hal-hal yang saudara belum pernah hadapi sebelumnya. Saya mau katakan, Hai Yeshurun, Tuhan akan berikan masa depanmu. Tuhan akan genapi janjinya. Dan tidak ada satupun yang tidak Dia penuhi. Semuanya akan terpenuhi. Apakah doa-doa saudara mengenai kesehatan saudara? Apakah doa-doa saudara mengenai keselamatan keluarga saudara? Apakah doa-doa saudara mengenai masa depan anak-anak saudara? Apakah doa-doa saudara mengenai pelayanan saudara? Tidak ada satupun yang tidak dipenuhi oleh Tuhan. Karena inilah kasih seorang Bapa, saudara-saudara. Hai Yeshurun, Tuhan yang berjanji. Tuhan yang bersabda. Dan ketika saya baca firman ini, saudara-saudara, di dalam rumah sakit, inilah yang saya pegang di dalam menghadapi keseharian saya. Begitu banyak pertanyaan, saudara-saudara. Kehidupan saya cukup berubah 180 derajat setelah Papa meninggal. Kehidupan saya cukup berubah, pelayanan saya cukup berubah, saudara-saudara. Setelah saya kehilangan figur seorang Papa, dan setelah saya sembuh dari corona. Banyak pertanyaan, saudara-saudara. Banyak ketidakpastian. Banyak hal yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Banyak hal yang belum pernah saya alami sebelumnya. Tapi Tuhan menguatkan saya bahwa sebagaimana Tuhan memimpin bangsa Israel, bangsa pilihan yang dikasihinya, demikian juga Dia akan memimpin saya di dalam keseharian saya. Tapi izinkan saya untuk mengambil cerita bangsa Israel ini lebih personal, saudara-saudara. Bukan hanya Tuhan berbicara ini kepada bangsa Israel, tapi Tuhan juga berbicara kepada Yosua. Bahwa figur kepemimpinan Musa itu begitu melekat di hati bangsa Israel. Dan untuk menghadapi perubahan musim dengan pergantian pemimpin, saudara-saudara, itu menjadi sebuah tanda tanya besar dan menjadi sebuah perasaan insecurity, sebuah perasaan tidak nyaman dari seorang Yosua. Saya yakin itu. Karena hal-hal yang kita lakukan pasti akan selalu dibanding-bandingkan dengan pemimpin sebelumnya. Hal-hal yang kita putuskan pasti akan menjadi sebuah hal yang baru bagi orang-orang yang kita pimpin. Karena mereka tidak terbiasa pergantian pemimpin akan membawa begitu banyak perubahan di dalam hal-hal yang mereka hadapi. Tapi Tuhan berbicara kepada Yosua di pasal 1 ayat 1 dikatakan demikian. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun. Abdi Musa itu demikian, hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Tuhan sudah berkata kepada Yosua sebelum Yosua masuk ke dalam tanah perjanjian. Setiap tanah, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu. Dalam kata lain, saudara-saudara, hanya satu yang Tuhan minta kepada Yosua. Don't quit. Apapun permasalahan yang saudara hadapi, apapun keraguan yang saudara miliki, jangan berhenti. Tetap injakkan, jejakkan kakimu. Karena Tuhan yang akan memberikan, sebagaimana Dia telah berjanji kepada pemimpin sebelumnya, Tuhan sekarang berjanji kepada Yosua, bahwa Tuhan akan memimpin dan memberikan tanah tersebut. Lalu dikatakan di ayat keempat, dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu.
seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Saudara-saudara, ketika saudara telah melihat bagaimana Tuhan memimpin bangsa Israel dalam tanah perjanjian, kita melihat bagaimana bangsa Israel pun sempat jatuh, saudara-saudara. Ada kegagalan, ada kesalahan yang mereka lakukan. Ada keputusan-keputusan yang tidak baik yang mereka pilih, saudara-saudara. Tapi cerita mengenai tanah perjanjian yang akhirnya berhasil dikuasai oleh bangsa Israel, bukanlah cerita mengenai kesetiaan bangsa Israel, saudara-saudara. Tapi berbicara mengenai kesetiaan dari Tuhan kita yang berjanji. Maka itu dia berkata, aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Saudara mungkin hari ini menjadi seorang pemimpin. Saudara sedang memimpin sebuah perubahan dan saudara banyak bertanya, apakah saudara orang yang tepat? Apakah saudara sanggup? Apakah saudara mampu? Hari ini saya mau katakan bahwa kehidupan, cerita, kesaksian akan kebaikan yang saudara alami bukanlah berbicara mengenai kesetiaan dari saudara dan saya. Tapi berbicara mengenai kesetiaan dari Tuhan kita. Maka itu di ayat 6 dikatakan demikian. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Pikiran saudara dan saya boleh berkecamuk. Pikiran kita boleh bingung dan bertanya. Pikiran kita boleh terganggu, tapi kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu di ayat 6, Yosua pasal 1. Saya boleh minta ayat sebelumnya? Yosua pasal 1, ayat 6. Dikatakan kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Bahwa bukan pemimpin lain yang Tuhan akan bekerja membawa keberhasilan kepada bangsa Israel. Bahwa Tuhan telah memilih Yosua, bahwa Tuhan telah memilih saudara dan saya untuk menjalani keberhasilan yang Tuhan ingin berikan di dalam kehidupan saudara dan saya. Jadi kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Tahukah saudara, bangsa Israel telah berjalan selama 40 tahun di padang gurun. Dan bangsa Israel hanya membutuhkan 7 tahun, saudara, untuk menguasai tanah perjanjian yang begitu besar. Saudara mungkin bertanya, kita menunggu sekian lama. Apakah mungkin kita bisa berhasil dalam waktu singkat? Tapi izinkan saya menunjukkan sebuah ilustrasi. Ketika kita melihat ada sebuah tunas yang tumbuh di atas tanah, lalu kita siram setiap hari dan kita lihat setiap hari, kok seakan-akan pertumbuhannya tidak signifikan, saudara-saudara. Tapi jika kita bisa melihat ke bawah tanah, saudara-saudara, bahwa ternyata tunas yang terlihat hanya bergerak sedikit, bahkan tidak bertumbuh di atas tanah, ternyata sedang mengakar begitu dalam, bertumbuh begitu kuat di dalam tanah, saudara-saudara. Karena yang Tuhan ingin kerjakan di dalam kehidupan saudara dan saya bukanlah hal kecil. Maka itu dia memerlukan waktu untuk dia mengerjakan sesuatu yang mengakar di dalam kehidupan saudara dan saya. Jangan kita lihat waktu sebagai patokan bagaimana Tuhan bekerja atau tidak dan Tuhan memberkati kita atau tidak. Jangan, saudara-saudara. Tetap kuatkan dan teguhkan hatimu. Percayalah bahwa Tuhan pasti melakukan sesuatu. Hanya karena saudara tidak melihat, bukan berarti sesuatu tidak sedang terjadi, saudara-saudara. Hanya karena saudara merasa lelah, bukan berarti Tuhan tidak sedang menggendong saudara. Hanya karena saudara sedang dihadapkan ke dalam situasi-situasi yang tidak pernah saudara minta sebelumnya. Bukan berarti Tuhan tidak dapat menyertai saudara untuk menghadapi situasi-situasi ini. Karena saudara dan saya adalah Yeshurun, orang-orang kesayangan dari Bapa. Maka itu di Yosua 24 ayat 15, di akhir kehidupan Yosua. Tidak heran ketika Yosua berkata demikian. Dia kumpulkan tetua-tetua bangsa Israel setelah mereka hidup di dalam damai sejahtera. Dikatakan demikian, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah.
Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat. Tahukah saudara Yosua sedang berbicara tentang siapa? Tentang ayah dari Abraham, saudara-saudara. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat. Atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Atau Allah yang sedang kau tinggali di tempat ini. Tapi Yosua berkata, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Keputusan kita untuk setia kepada Tuhan bukanlah karena kita mampu setia kepada Tuhan. Tapi karena kita telah melihat begitu banyak kebaikan dan kesetiaan Tuhan. Maka itu kita mudah untuk memutuskan kami akan beribadah kepada Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata, kamu mengasihi karena aku mengasihi terlebih dahulu. Hari ini izinkan kehidupan saudara untuk menikmati, untuk mengalami, untuk melihat dan mengecap kebaikan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Karena kesetiaan Tuhanlah yang akan membuat saudara setia kepada Tuhan. Bukan karena jeripaya kita, saudara-saudara. Ada sebuah lagu tadi yang dinyanyikan oleh tim Praise and Worship, yang begitu indah, yang saya rasa begitu menggambarkan perjalanan kita masuk ke dalam sebuah musim yang belum pernah kita alami sebelumnya. Izinkan saya untuk menyanyikan sedikit saja dari lagu ini, sembari saudara menyiapkan perjamuan kudus saudara. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Tuhan tidak mungkin saudara-saudara mengizinkan sesuatu terjadi tanpa memikirkan, tanpa membawa, tanpa mendatangkan hal baik di dalam kehidupan saudara dan saya. Saat ini mungkin kita belum bisa melihat. Saat ini mungkin kita bahkan tidak bisa melihat. Tapi izinkan saudara-saudara untuk jangan berhenti. Tetap injakkan kakimu ke setiap tempat yang saudara mampu injakkan. Karena saudara akan melihat bahwa Dia yang akan memberikan seluruh negeri tersebut. Bahwa Dia yang akan mendatangkan waktunya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ketika 2 bulan lalu saya akhirnya positif corona dan saya akhirnya harus rawat inap masuk ke rumah sakit. Saya bingung saudara-saudara, kenapa hal itu harus terjadi. Ketika papa akhirnya harus masuk ke ICU dan dipasang ventilator dan akhirnya papa meninggalkan kita semua. Saya bingung. Kenapa Tuhan memilih waktu ini untuk memanggil Papa kembali ke rumah Bapa. Banyak hal yang tidak saya mengerti, saudara-saudara. Tapi istri saya, Mariska, mengatakan sebuah hal yang begitu luar biasa. Dia berkata begini, Tuhan itu tidak mungkin menahan-nahan hal yang lebih baik, karena Dia telah berikan Yesus. Dia tidak mungkin memberikan second class gift. Jadi walaupun kita sulit mengerti. Tapi ketika Tuhan memanggil Papa pulang, itu adalah pemberian dan solusi terbaik
yang Tuhan bisa berikan kepada kehidupan kita. Walaupun kita tidak mengerti. Karena kalau Tuhan mampu, kalau papa dengan umurnya lebih panjang itu adalah yang lebih baik, saudara-saudara. Tuhan tidak mungkin menahan-nahan pilihan tersebut dari kehidupan saya. Tapi karena Tuhan hikmatnya tidak dapat diselami, saudara-saudara. Karena kebaikan Dia yang telah saya saksikan bertahun-tahun. Maka saya dengan mudahnya berkata, tapi aku dan seisi rumahku, kami akan percaya kepada setiap keputusan, kepada setiap pilihan yang Tuhan bawakan ke dalam kehidupan kami. Apa kesulitan saudara hari ini? Apakah pertanyaan saudara hari ini? Biarlah saudara ingat akan kebaikan Tuhan. Maka itu di akhir hidup Yosua, dia mencatat tidak ada satupun janji Tuhan yang tidak dipenuhi.